Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang fundamental banget dalam Islam, yaitu takwa. Kita akan kupas tuntas berdasarkan wawasan dari kitab klasik, An-Nasoih Ad-Diniyah, buat ngeliat gimana konsep yang udah berabad-abad ini ternyata relevan banget buat kita sekarang. Yuk kita mulai? Pernah nggak sih ngerasa kayak tersesat di tengah hiruk-pikuk hidup? Butuh banget pegangan, semacam peta yang dijamin nggak bakal salah. Nah, perasaan kayak gitu, itulah yang jadi pintu masuk kita ke pembahasan kali ini. Oke, kita masuk bagian pertama, menemukan arah sejati kehidupan. Pertanyaannya kan, di mana sih kita bisa nemuin sumber kebenaran yang benar-benar bisa kita pegang? Nah, kajian yang kita bahas ini punya jawaban yang, lugas banget. Dan jawabannya langsung to the point. Ayat ini jadi fondasinya. Al-Quran itu sumber kebenaran yang mutlak. Beda banget sama pengetahuan manusia yang bisa salah, bisa keliru. Kalau ini dianggap pasti, tanpa cacat. Oke, lanjut ke bagian kedua, Al-Quran, sebuah peta yang sempurna. Jadi, kita udah sepakat, Al-Quran itu diibaratkan peta yang komplit. Tapi, coba deh bayangin, apa gunanya peta sebagus apapun kalau kita nggak punya kuncinya? Nggak bisa bacanya kan? Nah, perbandingannya jelas banget di sini. Di satu sisi ada pengetahuan manusia yang sifatnya ya gitu, terus berubah. Hari ini A, besok bisa jadi B, seringkali nggak lengkap dan bisa salah. Tapi di sisi lain ada wahyu ilahi yang disajikan sebagai sesuatu yang pasti, benar, dan abadi. Inilah fondasi keyakinan yang jadi dasar dari semua ini. Kajian ini ngasih analogi yang kena banget. Coba bayangin ya, Anda dikasih peta Jakarta, paling detail, paling akurat sedunia. Tapi, Anda nggak percaya sama peta itu? Atau lebih parah lagi, nggak ngerti cara bacanya. Sia-sia kan? Nah, Al-Quran itu diibaratkan seperti peta super canggih itu. Oke, kalau Al-Quran itu adalah petanya, terus pertanyaannya adalah, peta ini sebenarnya untuk siapa sih? Siapa yang bisa benar-benar memanfaatkannya? Nah, kita masuk ke bagian ketiga, takwa kunci untuk memahami. Jawabannya, ternyata kunci untuk bisa membaca peta ilahi ini adalah sebuah kualitas dalam diri kita yang disebut takwa. Nah, ini dia intinya. Ayat ini bilang kalau Al-Quran itu petunjuk, tapi spesifik untuk mereka yang bertakwa. Jadi, ini bukan petunjuk yang otomatis bisa diakses semua orang. Ini khusus buat mereka yang punya kunci spiritualnya, yaitu takwa. Terus takwa itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, takwa itu kayak kesadaran penuh akan Tuhan yang selalu on di kepala kita. Kesadaran ini yang kemudian ngebentuk semua tindakan kita. Anggap aja kayak kompas batin yang nggak pernah mati, yang selalu siaga. Oke, sekarang kita lihat gimana sih takwa ini bekerja di level psikologis kita sehari-hari. Gimana dia bantu kita melewati naik turunnya kehidupan. Ada satu cerita menarik di kajian ini tentang seorang kakek umur 70 tahun yang baru masuk Islam. Baru banget selesai ngucap syahadat, dia kepleset, jatuh, meninggal. Dan dikisahkan dia langsung masuk surga. Gila kan? Ini nunjukin betapa hidup itu nggak bisa ditebak sama sekali. Nah, dari sini kita lihat kebijaksanaan gandanya. Kalau Anda merasa diri sudah soleh, takwa itu jadi rem. Peringatan, jangan sombong. Amal baik itu anugerah, bukan jaminan. Sebaliknya, kalau Anda merasa seorang pendosa, takwa itu jadi harapan. Pintu untuk balik itu selalu kebuka loh. Jadi semacam penyeimbang psikologis yang sempurna kan? Dan yang bikin merinding, bahkan Nabi Muhammad sendiri loh, doanya yang paling sering itu minta hatinya diteguhkan. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini ngasih kita pelajaran penting banget. Takwa itu bukan piala yang sekali diraih terus selesai. Ini proses, perjuangan seumur hidup. Lanjut, bagian kelima, dari perpecahan menuju persaudaraan. Kalau tadi kita bahas dampak takwa ke individu, sekarang kita lihat gimana dampaknya ke masyarakat. Gimana takwa bisa nyembuhin luka perpecahan dan menyatukan banyak orang. Ayat ini tuh sering banget dikutip sebagai fondasi persatuan. Coba deh perhatikan bahasanya, kuat banget. Berpegang teguhlah dan jangan bercerai-berai. Ini bukan cuman saran, akur-akur ya, bukan. Ini perintah tegas yang lahir dari kesadaran kolektif akan Tuhan. Dan ini bukan cuma teori, ada contoh nyatanya yang luar biasa. Dulu ada suku Aus dan Khazraj, musuh bebuyutan, perang terus-terusan selama puluhan tahun. Terus Nabi Muhammad datang dengan pesan persatuan. Hasilnya mereka jadi ikhwan, saudara sejati.
hati mereka nyambung karena iman. Apalagi coba yang bisa menyatukan dua kubu yang sebenci itu selain iman dan tujuan yang sama. Nah, kata ikhwan ini penting. Ini bukan cuma teman atau sohib. Ini jauh lebih dalam. Ini persaudaraan di mana hati itu beneran nyambung, selaras. Bukan cuma basa-basi. Kalau senyum ya senyum dari hati, kalau salaman ya tulus. Beda banget kan sama hubungan yang sering kita lihat sekarang? Oke, kita sampai di bagian terakhir. Di sini, kita akan coba melihat konsep takwa dari sudut pandang yang mungkin nggak kepikiran sebelumnya. Bukan sebagai batasan, tapi justru sebagai bimbingan yang lahir dari kasih sayang. Di kajian ini ada analogi yang, bagus banget. Bayangin, seorang ibu nyuruh anaknya ngerjain tugas rumah tiap hari. Si anak mungkin ngerasa, dibebani banget sih, nggak bebas. Padahal tanpa sadar ibunya lagi ngajarin dia disiplin dan tanggung jawab. Supaya apa? Supaya dia siap menghadapi dunia orang dewasa nanti. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini dia, pertarungan abadi di dalam diri kita. Di satu sisi, ada nafs kita, ego kita, yang maunya gampang aja. Maunya tidur daripada sholat, maunya ngegosip daripada baca kitab. Pokoknya cari enak. Tapi di sisi lain ada takwa. Takwa inilah yang ngajarin kita disiplin, kesadaran, dan tujuan. Untuk memilih jalan yang mungkin lebih berat, tapi jauh lebih baik buat kita. Jadi, kesimpulan utamanya adalah ini. Takwa itu bukan penjara yang ngekang kita. Sama sekali bukan. Takwa itu justru tempat latihan, training ground, yang nyiapin kita buat sukses. Aturan-aturan dari Tuhan itu pada dasarnya adalah sebuah bentuk cinta, didesain khusus untuk membentuk kita jadi versi terbaik dari diri kita. Jadi kalau kita renungkan lagi, saat kita merasa direpotin sama perintah-perintah Tuhan, itu justru tanda cinta dan perhatiannya yang spesial. Ini bukan rahmatnya yang umum, yang Ar-Rahman, yang dikasih ke semua makhluk kayak matahari atau hujan. Bukan. Ini tuh rahmatnya yang khusus, yang Ar-Rahim. Kayak seorang guru atau pelatih yang ngasih perhatian lebih ke murid atau atlet kesayangannya. Karena dia lihat ada potensi besar di sana. Dan untuk menutup pembahasan kita, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Coba deh pikirin, disiplin apa dalam hidup Anda sekarang yang rasanya kayak beban? Mungkin pekerjaan, mungkin tanggung jawab keluarga, atau aturan-aturan lain. Pernah kepikiran nggak? Jangan-jangan itu sebenarnya adalah rahmat tersembunyi. Sebuah bentuk pelatihan yang penuh kasih sayang.